Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita Ikasari selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia. Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada saya sehingga pada malam hari ini saya masih bisa melakukan presentasi dalam sesi diskusi keempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Bisri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus atau biasa disebut COVID-19 yang menggemparkan dunia. Pandemi coronavirus atau biasa disebut COVID-19 telah melumpuhkan kehidupan. Bahkan ketika penyebaran penyakit yang sangat menular ini telah dibendung, dunia akan menghadapi tantangan yang sangat besar untuk kembali normal. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona ini semakin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi ringan seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru dan lain sebagainya. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 kurang lebih 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 kurang lebih 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 ini adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski begitu, jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi. Angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh kurang lebih 4.091.938 jiwa. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam yang tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Penyebab virus corona atau biasa disebut COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan lebih fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok berat, atau orang yang daya tahan tubuhnya melemah.
misalnya pada penderita kanker, jantung, atau yang lain sebagainya. Pencegahan virus corona atau COVID-19 ini di Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi secara bertahap. Hingga 4 November 2021 sudah lebih dari 120 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menumbuhkan kekebalan tubuh terhadap virus corona ini. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau imun. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, masih dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini dapat diberikan kepada anak usia 8 sampai 16 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi masih bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19 ini. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona tersebut. Misalnya, terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengandung 60% alkohol. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian tisu dibuang ke tempat yang aman atau ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan, kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh tangan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.